Ya, menjadi juara ganda putra dalam Indonesia Masters 2023 menjadi target PBSI. Lalu bagaimana peluangnya? Apakah PBSI terlalu berambisi? Nah, malam ini saya akan berbincang dengan Hafid Yusuf, pengamat bulu tangkis tanah air. Halo, selamat malam Mas Hafid, apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya Mas Hafid, ini langsung saja, ini kan ada sejumlah bintang besar, ada yang mengundurkan diri dalam ajang kali ini. Apakah ini yang membuat PBSI sangat percaya diri untuk menargetkan ganda putra jadi juara? Ya, saya kira juga normal ya, saya kira juga pantas untuk mentargetkan, apalagi kita main di tuan rumah, yang merupakan keuntungan untuk pemain-pemain kita, Mas, yang seharusnya mereka lebih bisa menguasai situasi kondisi di lapangannya. Oke, tapi kalau memang melihat dari kesiapan pemain Indonesia ini, khususnya ganda putra dalam ajang ini, dan kita juga melihat tadi ada pasangan Muhammad Raihan dan juga Rahmat Hidayat yang sempat tunduk dari pasangan Denmark. 2 set langsung. Tetapi di satu sisi ada The Minions dan juga pasangan Sabar Reza yang justru mampu melaju ke babak 16 besar. Sebenarnya bagaimana kesiapannya? Apakah cukup baik? Kalau kesiapan saya kira untuk di pelatasan mereka cukup baik ya. Cuma ini memang masih perbedaan antara pemain-pemain junior seperti yang tadi Rahmat sama CS itu sama pemain-pemain seniornya itu memang ada perbedaan yang dimana pengalaman ini sangat berperan sekali. Menurut saya seperti itu. Oke, tapi kalau sebagai orang yang mengorbitkan Kevin dan juga Marcus nih, peringkat The Minions ini kan sudah turun hingga keluar dari 20 besar BWF. Salah satu faktornya karena Marcus sempat alami cedera sehingga juga absen di sejumlah turnamen. Apakah mereka ini juga mampu begitu, walaupun sekarang ini bisa berhasil melaju ke 16 besar, apakah nantinya bisa masuk 20 besar atau bahkan 5 besar kembali? Ya, menurut saya sih dia ada peluang untuk naik lagi peringkatnya ya, Mas. Soalnya kan kalau melihat kemampuan dan semua itu juga orang masih susah untuk ngalahin Kevin Gideon ini mestinya. Saya kira untuk dengan adanya kesiapan secara fisik maupun mentalnya, saya kira untuk kedepannya saya kira dia akan bisa naik lagi. Menurut saya seperti itu, Mas. Baik, coba kita akan mereview kembali apa yang tadi berlangsung terkait The Minions ini. Bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang kalau dilihat 2 set langsung ya kalau saya tidak salah bisa masuk ke 16 besar, apakah tidak ada kendala bagi mereka untuk bisa mengalahkan lawannya itu? Saya kira juga tidak ada kendala ya, Mas. Kalau sekelas Kevin Gideon itu malah penampilan pertama ini malah dijadikan penyesuaian. Artinya itu dengan situasi kondisi di Istora yang kadang-kadang memang kurang nyaman buat pemain, tapi di mana itu sebagai challenge-nya, sebagai tantangannya. Saya kira kalau Kevin Gideon untuk kedepannya, untuk selanjutnya saya kira juga akan lebih menguasai, Mas. Saya kira seperti itu. Berbicara soal ketidaknyamanan di Istora itu seperti apa ini, Mas Hafid? Menarik juga ini. Jadi gini, ya oke. Jadi gini, untuk kenyamanan tuh, jadi sebetulnya semua masalah yang di hall manapun itu ada kendala, terutama di angin, Mas. Jadi kalau dalam court itu kan air condition AC itu, angin AC itu biasanya masuk ke dalam lapangan, yang mempengaruhi pola mainnya mereka, yang dimana kalau tuntutannya itu kalau kalah angin mah harus main seperti apa, menang angin seperti apa gitu. Oke. Itu kendalanya sebetulnya. Ya, tantangannya di situ sebetulnya. Oke. Ya. Tapi kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh tim Indonesia sendiri memang cukup bisa untuk mengatasi permasalahan itu? Ya, bisa. Saya kira juga kan ini udah berulang kali pemain-pemain kita untuk sudah pernah main di Istora ya, Mas, merupakan keuntungan, sebetulnya merupakan keuntungan untuk pemain Indonesia, Mas, yang seharusnya tidak boleh lagi ada kendala-kendala yang seperti yang udah sering kali mereka hadapi, mereka alami gitu. Seharusnya juga daripada dibanding pemain-pemain luar negeri yang mereka itu mungkin penyesuaiannya akan lebih lama, tapi seharusnya pemain ini sebuah keuntungan bahwa dengan segala situasi kondisi ini merupakan nilai poin positif untuk pemain-pemain Indonesia. Oke. Menurut saya seperti itu. Baik, Mas Hafid,
eh, terkait dengan Ya, duel sekarang ini kan sedang berlangsung antara Fajar Rian ya kalau saya tidak salah dan juga Pramyeri. Kalau dari ya, kedua ini ya. bagaimana Anda melihatnya? Ini sama-sama pemain Indonesia, apakah justru ada kejutan yang mungkin bisa ditampilkan pada sore hari ini? Mungkin barusan juga hasilnya udah Fajarian udah menang ya kalau nggak Oh, salah. sudah menang ya Saya juga akhirnya ini ya? sambil nonton. Oke, ini sambil Sudah, nonton sudah, ya, sudah. akhirnya menang ya. Oke, bagaimana Anda melihat Ya, dalam pertandingan tersebut? kalau saya melihat pertandingan tadi set ke awal 1-2-nya saya kurang tahu karena saya dalam perjalanan. Tapi set ketiganya saya melihat. Jadi tingkat kematangan Fajarian ini ya saya kira juga masih lebih di atasnya Pramudia sama Jeremy ini ya Mas. Mm-mm. Saya lihat seperti itu. Dan saya lihat juga Jeremy kayaknya masih ada kendala di kakinya, sebelah Oke. mananya saya kurang tahu. Mm-mm. Tapi dalam permainan ini set ketiga itu di bawah kontrolnya Fajarian semua Mas, dari semua serangannya, semua bolanya. Mhm. Kalau Jeremy sama Pram ini saya ketiga sepertinya asal masuk aja gitu. Jadi Asal masuk. tidak bisa berbuat banyak. Oke, Ketika dia poinnya udah cukup. tapi sebenarnya apakah mereka punya peluang yang cukup bagus begitu untuk kedepannya? Untuk Se, si se Pram dan Yeri? Jeremy sama Hmm. oke, saya kira juga dia ada potensi untuk kedepannya Mas. Tinggal seberapa tahunya seberapa itunya untuk menutup segala kekurangan. Tapi kalau melihat potensi, melihat kemampuan, dia saya kira juga ada peluang untuk bisa kedepannya akan lebih baik. Baik, tapi selain Fajar Rian yang ternyata sudah akhirnya lolos begitu ya ke babak 16 besar, ada juga The Daddies yang juga berhadapan dengan Akira Koga Taichi Saito. Ini bagaimana Anda melihat peluangnya? Dan sekarang ini juga sedang bertanding ya kalau saya tidak salah. Nah, ini Hendra Aksan baru set ketiga ya kalau nggak salah. Mm-mm. Saya kurang tahu skornya berapa, tapi set ketiga. Tapi kalau melihat peluang ya saya kira memang seharusnya yang kejuaraan ini yang diandalkan itu kan seperti Fajarian, Kevin Ya. Gideon, sama Hendra Aksan. Selain itu juga pelapisnya Leo Daniel. Saya kira juga semua ini merupakan andalan-andalan kita lah. Saya kira seperti itu, Pak. Oke. Cuma memang set pertama ini tadi kenapa Fajarian sama lawan Jere Pram terus Hendra Aksan barusan juga berset. Saya kira juga mereka masih meraba-raba ya apa dari penampilan mereka gitu. Saya kurang tahu pastinya nanti hasilnya set ketiga seperti apa. Tapi memang kalau dari dari kans untuk menangnya itu andalan seperti pemain-pemain kita itu harusnya itu akan lebih bisa berprestasi. Oke, kalau dari sejumlah ganda putra yang bertanding pada Indonesia Masters kali ini ya, siapa yang patut diwaspadai, terutama dari negara asing begitu? Mungkin kalau nggak salah saya kurang tahu pasti, tapi negara dari pemain Cina itu ada kan saya kurang tahu pastinya ya dia masih ikut nggak yang kemarin habis juara di India itu. Itu juga mungkin ada pemain Taipei, saya kira seperti itu. Tapi yang paling mungkin antara Cina sama Malaysia ini Mas yang perlu diwaspadai, pemain-pemain Cina dan Malaysia. Oke. Itu. Kalau begitu, yang mungkin menurut saya harus diwaspadai benar. baik. Lalu apa saran Anda pada PBSI khususnya para atlet ini dalam meraih apa yang sedang ditargetkan oleh PBSI untuk menjadi juara? Oke, jadi kalau untuk mengenai peluang, mengenai apa itu kan mereka juga udah pengalaman sekali. Saya kira juga harus bisa memanfaatkan momentum untuk main di tuan rumah ini, Mas. Yang kebetulan itu kan kalau main di tuan rumah itu semuanya itu akan lebih siap gitu. Apalagi dapat dukungan dari supporter, apalagi dapat sesuatu yang sudah tidak menjadikan kendala yang besar. Saya kira juga untuk seperti main di tuan rumah ini satu poin yang dimana mereka tetap harus bisa ngambil gelar. Menurut saya seperti itu. Oke, Mas Hafid terakhir, apakah Mas Hafid yakin bahwa Indonesia bisa membawa pulang juara sebagai juara di Indonesia Masters 2023 ini? Untuk ganda putra? Untuk ganda putra? Ya, saya yakin Mas. Saya yakin.
Baik, kita Karena tunggu. kalau mereka juga khususnya Fajarian kan kemarin juga di Malaysia dia juara, di Juara. India juga dia semifinal. Harusnya itu tuan rumah. Ini peluang-peluang itu saya yakin dia pasti untuk gelar ganda putra akan bisa diambil. Baik, Seperti itu. baik. Semoga harapan Anda, harapan kita semua bisa benar-benar terwujud. Mas Hafid Yusuf, terima kasih sudah berbincang dengan kami pada malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam.